Well, hola people, konnichiwa. Back again bersama saya Alfian di channelnya Kudetek. Dan akhir-akhir ini saya ngeliat teman-teman saya dan ngeliat berita kayak susah banget gitu nyari kerjaan gitu ya. Bahkan di event-event job fair itu bener-bener rame banget orang. Atau ya pokoknya rame lah gitu, udah ngalahin konser NCT yang kemarin dibubarin. Gue bercanda lah ya. Jadi intinya sih semangat aja sih buat teman-teman yang emang lagi nyari kerja ya teman-teman ya. Karena memang ya lebih baik capek cari kerja daripada capek pengangguran gitu kan. Dan sebenarnya sih banyak opsi ya buat kalian cari duit. Contohnya ya buka usaha gitu. Tapi kan usaha nggak segampang cocok lu bang. Iya juga sih. Tapi kalau bapak kalian tajir melintir, udahlah buka usaha aja. Ya contohnya sekarang kan banyak banget variasi usaha ya, kayak kafe, toko aksesoris, ya kan, fotokopian, ayam geprek, pokoknya banyak lah. Tapi yang paling diminatin sama anak muda tuh biasanya buka coffee shop kan. Dan sebenarnya yang paling dibutuhkan untuk usaha itu sebenarnya ya salah satunya adalah printer. Ya memang duit butuh buat modal gitu kan, tapi printer ini juga paling penting pak. Nggak mungkin kan kalian nyetak struk masih tulis tangan kan ribet gitu. Nah, ada pembeli beli mendoan 5 biji, ngomongnya 1 biji kan pusing juga gitu. Dengan adanya printer itu ya bikin mempermudah usaha kita lah gitu. Contohnya di depan saya ini sudah ada 3 unit printer dari brand Kodeshop. Jadi Kodeshop itu ngirimin kita 3 buah printer buat kita ulas atau kita review. Ya kita kayak nge-review PC, nge-review laptop, HP, aksesoris kayak gaming gear gitu kan kayak bosen ya. Printer juga salah satu family dari perpisian duniawi lah bisa dibilang. Pertama ya, yang paling kanan ini mungkin kalian sering lihat di ya minimarket gitu kan, kayak Alfamart, Indomart, Best Friend Forever gitu. Ini ada Epson TMT82X. Ini pasti sering kalian lihat lah. Dan yang kedua ini ada printer Kodeshop CBT80 dan yang paling kecil di sini ini adalah Kodeshop CBT58II. Dan ketiga printer ini bakal kita review dan mungkin kalian bisa ambil kesimpulan nanti di akhir. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita review. Perlu diketahui ketiga produk ini termasuk jenis printer thermal bre. Beda dengan printer konvensional yang masih pakai tinta. Printer thermal memanfaatkan panas guna mencetak tulisan-tulisan di kertas. Umumnya printer thermal cuma bisa ngeprint warna hitam doang. Ada sih warna lain, mungkin biru dongker gitu. Jadi dari ketiga produk yang datang ini, tipe Epson TMT82X ini jadi yang paling mahal bre. Harganya 2 jutaan. Kenapa sih bisa semahal itu pak? Pertama tentunya karena produk dari Epson ini adalah market leader alias penguasa pasar. Yang tadi ku bilang, kalian pasti pernah lah jumpain di kasir-kasir Alfamart ataupun Indomart gitu kan. Terus print headnya punya kemampuan cetak up to 15 juta baris dengan kecepatan print mencapai 150 mm per detik. Di unit Epson TMT82X ini juga tersedia fitur AutoCAD. Jadi nggak perlu tuh sobek-sobek manual lagi cuy. AutoCAD-nya bisa bertahan sampai 1,5 juta kali cut. Interface yang dipakai pada unit Epson TMT82X ini bisa via kabel USB bawaan Epson dan via RJ45. Jadi walau nggak ada fitur Bluetooth, kita tetap bisa ngeprint secara wireless dengan menghubungkan printer ini ke router. Terus ada port RJ11 di sebelahnya. Ini biasanya terhubung ke cash drawer atau komputer kasir yang punya laci penyimpanan uang. Jadi lacinya bakal kebuka pas printer ini ngeprint struk. Tampilan sisi depannya terdapat tombol power. Terus ada tombol feed yang berguna buat naikin kertas struknya. Dan sebelahnya ada 3 LED indikator nih. Dari kiri artinya kertas habis, yang tengah itu indikator error, dan yang paling kiri indikator power. Cara pakainya tuh gampang banget bre. Kita praktek yang pakai interface USB dulu ya. Pertama, colok kabel powernya. Sekalian juga colok kabel USB ke printer dan ke device kita. Di sini saya mau pakai laptop bre. Kalau udah kecolok, masuk ke control panel. Pilih device and printer. Pastikan di kolom unspecified udah ada opsi USB printing support. Itu artinya unit Epson TMT82X udah terdeteksi di laptop saya. Tapi belum bisa dipakai karena drivernya belum terinstall. Kita install drivernya dulu dah. Bisa pakai CD driver kalau device kalian masih ada CD ROM-nya, atau bisa lewat link download yang ada di deskripsi video ini. Proses install drivernya tinggal next aja kok. Kalau udah selesai, tinggal cek di control panelnya lagi dah. Pilih device and printer dan cek aja. Kalau udah ada nama produk Epson TMT82X, artinya printer ini udah siap dipakai. Sekarang saya akan praktekin cara pakai Epson TMT82X kalau pakai interface RJ45. Pertama, colok kabel powernya. Colok juga kabel RJ45-nya. Terus masukin kertas struk ke kompartemen ini yang cara bukanya tarik ke atas tuas yang ada di kanan kiri cover ini. Kertasnya bisa pakai yang lebarnya 80 mm ataupun yang 58 mm dengan diameter kertas maksimal 80 mm bre. Oh iya, pasang kertasnya jangan kebalik. Kalau kebalik nanti nggak akan kecetak struknya. Cara
Atau kebalik atau enggaknya, gesek aja pakai ujung kuku atau koin. Kalau ada bekas gesekan berwarna abu-abu, itulah bagian yang menghadap ke bawah. Kalau udah kepasang kertasnya, tinggal hidupin deh. Nanti bakal keluar informasi IP address buat kita tambahkan unit printer ini ke aplikasi kasir. Di sini saya ngetesnya pakai aplikasi Postloy-First. Udah deh, printernya siap dipakai buat dagang. Buset. Lanjut ke produk kedua, bre. Ini adalah printer Kodeshop CBT80. Secara desain ini sih mirip banget ya sama Epson TMT82X tadi, tapi buat soal harga jauh, bre. Kodeshop CBT80 harganya cuma 800 ribuan aja. Kemampuan print headnya juga nggak main-main, mampu mencetak kertas truk sepanjang 150 km. Ya kalau kita samain ya sama kayak jarak Jakarta ke Bandung lah, dengan kecepatan print up to 260 mm per detik. Fitur auto cutter juga tersedia di unit Kodeshop CBT80 ini, bre. Sayangnya nggak ada info ya buat lifespan si cutternya ini. Nah, buat interface-nya, unit Kodeshop CBT80 ini bisa terhubung lewat kabel USB dan juga lewat Bluetooth. Kalau lewat kabel, kita perlu install drivernya dulu. Bisa pakai CD driver kalau device kalian masih ada CD-ROM-nya, atau bisa lewat link download yang ada di deskripsi video ini, bre. Tapi lebih praktis lewat Bluetooth aja sih. Tinggal kita buka aplikasi kasir. Di sini saya pakai aplikasi Postloy-First juga. Terus ke pengaturan, pilih printer, lalu klik tambah, masukkan nama printernya, pilih model printer yang model lainnya di paling bawah. Antar mukanya pilih yang Bluetooth, terus tinggal cari. Ini nih yang agak kurang buat saya. Nama device-nya di Bluetooth nggak sesuai tipe produk. Di sini tertulisnya RPP02N. Tinggal simpen deh. Printer udah siap dipakai. BTW, buat kertasnya bisa nampung yang lebarnya 80 mm dengan diameter kertas sampai 80 mm juga. Artinya bisa pakai kertas yang tebel sekalian, bre, biar awet. Buat buka kompartemennya gampang banget, bre. Udah pakai tombol yang ada di bagian kiri ini. Sisanya ada tombol power di sisi depan. Terus tombol feed-nya ada di sisi atas bareng sama 3 LED indikator. Dan sampailah di produk ketiga. Ini adalah printer Kodeshop CBT58II. Ukurannya paling mungil dari yang lain karena sesuai namanya, printer ini cuma bisa menampung kertas truk dengan lebar 58 mm. Bobotnya nggak sampai setengah kilogram. Ini bakal cocok banget dibawa ke event-event bazar yang biasanya punya space yang terbatas. Dan buat harganya, ini paling bersahabat dengan kita para kaum kerehore. Harganya cuma 500 ribuan aja. Kita udah dapat printer mungil yang bisa terkoneksi dengan beberapa device menggunakan koneksi Bluetooth. Selain Bluetooth, printer ini juga bisa terhubung ke PC ataupun laptop melalui kabel USB kok. Tapi ya perlu install driver dulu, sama persis kayak printer CBT80 tadi. Soal kemampuan cetaknya, CBT58II mampu mencetak struk up to 50 km dengan kecepatan print sekitar 90 mm per detik. Sayangnya nggak ada fitur auto cutter di printer ini, bre. Dan fitur unggulan dari CBT58II yang nggak ada di tipe lain adalah support hingga 10 device secara bersamaan pakai koneksi Bluetooth-nya. Ini benar-benar ngebantu banget dalam urusan perdapuran di sebuah usaha food and beverage. Misalnya beberapa waiters melakukan input order dari meja customer, maka orderannya bisa langsung terprint di area dapur. Oke, bre, itu dia review atau ulasan dari saya mengenai ketiga printer ini ya. Dan ya kesimpulannya memang printer thermal ini banyak banget manfaatnya, atau bisa dibilang banyak keunggulannya lah. Pertama, dia itu nggak makan tempat, nggak segede printer yang ada di fotokopian gitu kan. Terus juga dia pakai thermal, jadi kalian tuh nggak perlu ribet-ribet lagi harus ganti tinta. Kalau rusak udah ganti aja baterainya gitu kan. Terus dia cepet ya, nggak kayak printer konvensional yang ceket berisik juga. Kalau printer ini dia nggak berisik atau nggak ada polusi suara gitu loh, dan juga kenceng juga kan. Dan ya seperti yang tadi saya bilang, banyak banget manfaat dan keunggulan dari printer di depan ini. Ya salah satunya ada Epson TMT82X ini. Dia itu yang memang jadi market leader lah. Brand Epson, siapa yang nggak tahu? Di sekolah kalian, kampus kalian, tempat kerja kalian, Alfamart, Indomart juga udah pasti pakai Epson gitu kan. Dan selain market leader, dia itu paling cepat ngeprintnya dari yang kedua brand yang saya review ini ya, produk yang saya review ini. Dan juga ini bisa pakai interface USB dan juga bisa pakai interface LAN ya, atau RJ45. Dan kita coba tes buat ngeprint kali ya, biar kalian tahu juga. Kenceng banget, hitungan sedetik doang langsung keluar. Dan dia pasti udah ada fitur auto cut, jadi kita nggak perlu repot lagi ngerobek gitu kan. Dan yang kedua ini, Kodeshop CBT80 ini keunggulannya harganya lebih ramah lah ya. Ini sekitar 800 ribuan coy. Walaupun harga lebih ramah atau lebih affordable lah bisa dibilang, tapi dia tetap ada fitur andalan, yaitu fitur auto cut. Dan yang paling menarik di sini udah ada interface atau koneksi Bluetooth-nya gitu tanpa kabel. Jadi kalian tinggal nyolokin kabel power udah gitu. Cuma memang dia nggak ada koneksi RJ45-nya atau kabelannya. Dan contohnya nih kita bakal ngetes buat ngeprint ya. Kita bakal ngetes print Kodeshop CBT80 ini.
Ya, kira-kira kecepatannya ngeprintnya segitu ya. Dan yang ketiga nih, yang terakhir, ini ada CodeShop CBT58ii. Menurut saya ini yang paling affordable karena harganya cuma 500 ribuan daripada yang kedua produk kita bahas tadi gitu loh. Keunggulannya tetap ada koneksi Bluetooth, tapi memang nggak ada RJ45 atau koneksi LAN-nya gitu loh. Dan ini ukurannya kecil, jadi mungkin buat teman-teman yang punya usaha atau event-event yang emang butuh space yang sempit, ini cocok banget dibawa kemana-mana. Nggak makan tempat lah bisa dibilang. Tetap ada koneksi Bluetooth-nya, cuma dia nggak ada auto cutter-nya. Dan untuk kecepatan printnya kita bisa tes langsung ya. Menurutku sih ini oke sih ya. Nah, karena nggak ada fitur AutoCAD-nya, jadi cut-nya manual, pakai tangan dirobek gitu loh. Untuk kecepatannya menurut saya sih oke sih ya, lebih cepat dari yang CodeShop ini sih menurut saya sih. Dan lebih hening, suara ngeprintnya lebih hening lah, jadi polusi suaranya tuh sedikit gitu loh. Dan kira-kira itu dia ketiga produk yang udah kita bahas ya. Dan menurut kalian produk mana yang worth it buat diambil gitu kan? Menurut saya sih semuanya worth it, tergantung dari keputusan kalian mau ambil yang mana. Mau yang ini juga boleh gitu loh. Tergantung dari kalian mau milih yang mana. Coba tulis di kolom komentar menurut kalian mengenai ketiga produk ini ya. Jadi like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alvin selaku host di channel mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di lain video. Dadah.